Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kesempatannya tentunya pada Dewan Kemakmuran Masjid MRTK yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing, menyampaikan hal-hal yang hak di subuh kali ini. Berikut juga seluruh jamaah Masjid MRTK yang alhamdulillah berkesempatan hadir di subuh ini. Semoga ini menjadi salah satu keberkahan Bapak-Bapak sekalian. Tentunya keberkahan ini tidak luput daripada ikhtiar kita yang terus membaik. Dari sekian hari terus bergulir, sekian waktu terus berganti. Tentunya ini menjadi harapan yang sangat besar kepada kita semua. Ini menjadi salah satu kebaikan yang bertambah. Dan bukankah keberkahan itu ziyadatu fi kulli khair? Karena bertambahnya kebaikan maka letak keberkahan itulah ada. Bapak-bapak yang dari Allah Subhanahu wa taala, syukur Allah Subhanahu wa taala saat ini kita masih diberikan nafas, tentunya diberikan kesempatan hingga subuh ini. Mungkin keistiqomahan setiap hari kita berada di sini setiap subuh, baik dari istiqomah dalam kegiatan pengajian saja karena harus melaksanakan sholat subuh di tempat lain, di masjid sendiri, di musola sendiri, ataupun memang jamaah asli sini yang terus berusaha untuk bangun pagi, berangkat pagi untuk meramaikan kegiatan yang ada di masjid ini. Tentunya kalau kita bertanya siapa yang mengisi tempat ini kalau bukan kita? Kalau kita bertanya siapa yang akan meramaikan tempat ini kalau bukan kita? Kita tidak ada yang bisa kita harapkan. Mungkin juga kita tidak bisa mengharapkan tetangga kita lagi. Maka daripada itu ya kita yang sudah sadar, yang memang memiliki kewajiban untuk meramaikan tersebut. Tentunya rintangan sangat besar. Semakin lanjut usia tentunya rintangan semakin besar. Sama seperti pepohonan, semakin tinggi dia menjulang, semakin badai menerjang. Nah begitulah dalam kehidupan ini. Kita semua pun termasuk bapak-bapak yang lebih sepuh daripada kami, tentunya asam garam kehidupan ini, godaan di mana-mana sangatlah banyak, sangatlah dirasa. Maka daripada itu jawabannya adalah apa? Kuatkan diri, kuatkan diri. Kalau tidak menguatkan diri maka kita terbawa gerus arus hal yang sangat dinistakan. Maka daripada itu syukur ini menjadi salah satu ikhtiar kekuatan tali silaturahmi, Pak. Tidak hanya berorientasi kepada pembelajaran dan ibadah saja, tidak hanya itu, tapi berkumpulnya ini bagian dari salah satu saling menguatkan antar sesama, antar menguatkan sesama saudara kita, sehingga kita bisa bertemu, saling menjaga, saling mendoa. Coba kita tidak ikut jemaah, kita terlewatkan tadi doa oleh seorang imam. Coba kita tidak ikut bareng di sini, kita tidak melewatkan dari kata-kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terlewatkan semuanya, Pak. Karena kita tidak ikut jemaah. Karena bisa saja kita meninggalkan zikir itu karena kita tidak melaksanakan jemaah. Bisa saja kita meninggalkan amalan itu karena kita meninggalkan jemaah. Maka saat ini bersyukur Allah memberikan kekuatan kita bisa berjamaah di tempat ini. Tentunya ini tempat yang sangat layak, dibangun dengan jerih payah yang sangat besar, dibangun dengan angka yang cukup besar. Maka daripada itu tentunya harus kita nikmati dengan keadaan yang baik.
Dinikmati dengan keadaan baik, tidak hanya dilafalkan, aduh masjid kita sudah besar, masjid kita terpandang oleh oleh orang lain, tapi tidak itu, tetapi dinikmati karena kita menjadi salah satu bagian yang aktif yang berada dalam masjid ini. Syukur mungkin jamaah di sini sudah menyadari hal tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ikhtiar yang kedua adalah sholawat. Kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar, Pak. Sholawat kepada baginda Nabi itu bagian daripada ikhtiar kita. Amal yang kita lakukan, jerih payah yang kita laksanakan, bahkan sedekah yang kita berikan, kesempatan untuk ibadah yang kita luangkan, mungkin saja belum bisa mengalahkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Mungkin saja belum bisa menandingi gunungnya kemaksiatan yang kita lakukan terlebih dahulu. Apalagi dengan usia yang sangat senja ini, Pak. Siapa yang tahu? Bahkan juga kita tidak tahu apakah sholat ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Tapi tentunya dosa yang kita laksanakan bisa saja mengalahkan, lebih besar daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Maka tentunya kita perlu jalan lain. Jalan lainnya apa? Syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahta liwa'i Muhammadin yaumal qiyamati sair, kan begitu ya. Dipanggil umatku, 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 kan begitu. Dikumpulkan dan dipanggil. Tapi siapa tentu yang bisa dipanggil? Ya memang salah satunya orang yang bergemar bersolawat. Tentunya bukan salawat, bukan hanya satu-satunya, Pak. Jalan ikhtiar yang lain. Syafaat Al-Quran juga bagian daripada ikhtiar lain. Tapi minimal hal yang sangat mudah ya bersolawat, sangat mudah sekali. Makanya tentunya kita harus sama-sama menyisipkan sholawat dalam setiap bait-bait kalimat. Tahajud terkadang juga sisipkan kata sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang lain, Pak. Ikhtiar lain. Karena ya kita menyadari dosa yang menggunung itu belum tentu bisa dikalahkan dengan amalan yang baik ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf kita tidak menggunakan slide ini, Pak ya. Tapi semoga kita bisa mafhum adanya, kita bisa memahami dari apa yang disampaikan. Salah satu kitab tadi malam buka kitab apa yang ingin disampaikan ya, di rak buku ada kitab namanya Qobasun Nuril Mubin min Ihya Ulumiddin. Ini Al-Mulakhis Al-Alamah Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini mulakhis dari kitab Ihya Ulumiddin. Tentunya banyak hal di dalamnya. Mulakhis itu ringkasan dari kitab Ihya Ulumiddin yang diringkas oleh Habib Umar bin Salim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini insyaallah akan membaca di Kitabu Afatil Lisani, yaitu di bab bahayanya terhadap lisan. Yang kita sasar siapa, Pak, dalam hal ini? Ya kami ini yang disasar, Pak. Afatul lisan, afatul lisani, kami yang disasar, Pak. Bapak-bapak pun disasar, yang tua, yang muda, yang biasa bersedekah, yang tidak sekalipun, yang sholat, yang tidak sholat, ini disasar. Afatul lisan, bahayanya terhadap lisan. Berarti ini semua, Pak, tidak terkecuali yang soleh, yang toleh, pembicara ataupun dengar, ini bisa kita sasar, Pak. Afatul lisan.
Fa innal lisana, dan adapun sesungguhnya lisan itu, min ni'amillahi wala dhaifi sun'ihi, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kehalusan dari penciptaannya. Bagaimana lisan ini dikatakan sebuah mudarat? Tentunya ini kenikmatan, Pak. Dengan lisan kita bisa mengucapkan sesuatu. Bahkan saat kecil dengan lisan diajak terus untuk bisa berbicara sebaik mungkin, dibimbing oleh orang tuanya. Bahkan orang tua sudah mulai khawatir ini, waduh, usia sudah 3 tahun, mengapa anak ini belum bisa ngobrol, minimal mengucapkan satu kata pun belum. Khawatir sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lebih khawatir lagi. Kenapa? Karena mengharapkan agar anak itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-lisan? Syukur saat ini kita bisa berbicara. Syukur saat ini tidak hanya berbicara, bahkan merasa, mengecap. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita bisa belajar tajwid, bisa tahsin Al-Quran yang dibimbing guru-guru kita. Karena apa? Karena kita punya lisan. Dan insya Allah sempurna lisan kita. Ini hal yang sangat wajib kita syukuri. Min ni'amillahi wala dhaifi sun'ihi, dan halus penciptaannya. Sangat halus lisan itu. Tidak kasar seperti tulang, tidak tajam mungkin seperti mata, tetapi shaghirun jirmuhu, kecil bentukannya, azimun ta'atuhu wa jurumuhu, tetapi kecil bentukannya tetapi besar ketaatannya, tetapi besar pula jurmuhu, dosa atau kesalahannya. Dengan lisan orang bisa taat, bisa banyak pahala. Tentu baca Quran dengan lisan, salawat Nabi dengan lisan, berkeinginan sesuatu, melakukan kegiatan sesuatu dengan lisan, membantu orang dengan lisan, ikhtiarnya semuanya dengan lisan, Pak. To'at. Tetapi azimun jurmuhu, tetapi besar juga, Pak, kesalahannya. Ini sama, apple to apple, sama. Ini besar pahalanya, besar pula dosanya. Wa yastambinul kufru wal imanu, tetapi dengan lisan itu juga bisa nampak kekufuran ataupun keimanan. Ya jelas, asyhadu an la ilaha illallah bagian daripada keimanan kita, bagian daripada keislaman kita dengan lisan. Sirat qabiltu nikahaha, sirat tolak tuki sirat, bagian daripada keimanan. Tetapi kekufuran pun iya, saya nggak mempercayai agama ini, misalkan saya tidak mempercayai kitab ini, lisan. Dengan lisan kita bisa saja ingkar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatanawalu al-mawjudati wal ma'dumat, dan lisan pula dapat menjangkau al-mawjudat yang ada, wal ma'dumat, dan yang adam dan yang tidak ada. Jangkauan lisan sangat jauh berarti, Pak. Yang ada itu apa? Yang kita lihat saat ini. Oh, kipas angin sedang berputar. Oh, jamaah di sini kajian subuh ada 47 orang. Tapi dengan lisan kita juga bisa berkata, oh, yang nggak hadir di sini masih pada tidur ya. Yang nggak hadir ini belum sholat ya.
dengan lisan. Al-mawjudat wal ma'dumat, yang tidak dijangkau oleh mata, yang tidak dijangkau oleh telinga, bisa kita sebutkan dengan lisan, bisa kita katakan dengan lisan. Wasifatil khaliq wal makhluk, bahkan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk dijangkau oleh lisan. Saking jauhnya ini lisan, kalau kecil makanya disebut azimun, sangat besar. Wahada khasiyatul lahu, dan ini adalah bagian daripada kekhususan daripada lisan tersebut. Fa innal aina, maka adapun sesungguhnya al aina, mata, la tasilu illa ghairi surin wal alwani, tidak mungkin dia bisa disebut sampai jika dia tidak menemukan sur, sebuah gambar atau warna. Cahaya pun bagian yang sama. Jika ini ada dinding yang sangat menjulang, maka yang kita bisa sebutkan ya dinding saja yang menjulang. Tidak tembus kita berbicara apa yang ada di balik dinding itu, karena kita hanya bisa menyebutkan, oh ada 47 orang tadi saya sampaikan. Kenapa? Oh, dibantu oleh mata kita 47. Tetapi mata tidak bisa menyebutkan bahwa oh yang tidak ada di sini berarti tidur, tidak. Lisan yang mengucapkan. Wal azna la tasilu illa ghairul aswat, tetap dan begitu pula dengan telinga, la tasilu illa ghairil aswat, tidak sampai, bahkan juga tidak dikatakan berfungsi telinganya jika tidak ada suara di sekelilingnya. Tidak fungsi, tidak fungsi. Gelap, kembali ke mata, gelap, tidak ada cahaya, lisan yang bergerak. Waduh, mati lampu, padahal mata tidak respon, tidak ada suara, gerak, tolong, tolong, lisan yang bergerak. Wa aidzan, dan begitu pula wal yada la tasilu illa ghil adsam wa hakadha, dan tangan juga la tasilu illa ghil adsam, tidak mungkin dia bisa menggunakan tangan tersebut jika tidak bersentuhan dengan adsam, dengan tubuh ataupun bagian-bagian yang lainnya. Wah, kata beginilah. Nah, ini sangat perbedaan mencolok antara lisan dengan diri kita. Anggota tubuh kita sama. Sejatinya mata kita, telinga kita, kulit kita, gustatori, olfaktori, lidah, hidung kita adalah alat untuk menerimanya ilmu pengetahuan atau respon daripada yang di luar. Tapi lisan, dia mengeluarkan apa yang ada di dalam. Telinga kita, mata kita, hidung kita, bahkan kita tidak bisa mengatakan kue ini manis atau asin jika belum sampai pada lidah kita. Parfum ini bau ataupun harum kalau belum sampai kepada hidung kita.
warna ini kita tahu merah ataupun hitam kalau bukan sampai dengan mata kita, tapi lisan tidak, liar. Apa yang tidak dilihat, itulah yang bisa menjadi omongan besar. Wal lisanu rahbul maidan, karena lisan itu rahbul maidan, luas areanya. Wa qad tasahala khalqu fil ihtiraji anil afatihi. Makanya sungguh jangan manusia itu terkadang karena seperti itu, lisan itu kecil, lisan itu lembut, tasahala, dia meremehkan fil ihtiraji, untuk menjaga diri anil afatihi, daripada bahayanya tersebut. Innahu a'zamu alati syaitan fil fistighawa'il insani. Sesungguhnya lisan tersebut adalah alat setan yang sangat besar untuk menyesatkan manusia. Wa nahnu nufassilu majami'a afatihi, dan disampaikan dari Habib Umar bin Salim, dan kami akan mentafsil, membagi ini dari kumpulan-kumpulan bahayanya lisan ini. Wa na'rifu tariqatul ihtiraji, dan kita akan mengetahui jalannya al-ihtiraj, menjaga diri anha, daripada lisan tersebut, daripada afat lisan tersebut, daripada bahayanya lisan. Melanjut, azimu khataril lisani wa fadilatus somti, yaitu besarnya bahaya lisan dan keutamaan untuk diam. Kalau kita baca ke dalam ini ada 20, Pak. Afatul lisan itu, bahayanya lisan ini di kitab ini ada 20. Tapi kita mengurai dulu secara umumnya dulu. Azimatul khatari, besarnya bahaya lisan dan keutamaan untuk diam. Qala sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man somata naja, barang siapa yang diam dia beruntung. Ini banyak mensahihkan ini dari akhrajahu at-Tirmidzi, al-Ahmad, al-Baihaqi fi Syubil Iman, dan begitu yang lainnya. Man somata naja. Wa an Anasin anna Luqmana qala, disampaikan begitunya, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, diam itu adalah hikmah, tetapi sedikit orang yang mengerjakannya. Rawahu Ibnu Hibban bisanadin sahih. Qala Uqbah bin Amirin, dan disampaikan dua dari Uqbah, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai ya Rasulullah, man najah. Dia bertanya kepada hadis yang pertama, kan Rasul tadi mengatakan man somata najah, barang siapa yang diam dia beruntung. Dibertanya Uqbah tersebut, man najah, apa yang disebut keberuntungan tersebut? Qala, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka, tahanlah atas dirimu lisanaka, lisanmu, wal yasa'ka, dan merasa luaslah baituka, rumahmu, wabki ala khotiatika, dan nangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Ini dari Tirmidzi, dari Hasan, dari Bukhari. Hadis-hadis ini dinukil lagi. Wa qala Sahal bin Sa'id, dan begitu juga berkata Sahal
bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannata. Apa yang disampaikan? Kata Rasul, barang siapa yang menjamin padaku, memberikan jaminan maksudnya kepadaku, ma baina lahyaihi, apa di antara dua tenggorokan, maksudnya lisan, wa ma baina rijlaihi, apa yang di antara dua kaki, maksudnya kemaluan, adman lahul jannata, maka akan aku jamin baginya sopoman, siapa man tadi, maksudnya kepada siapa yang melakukan tersebut, al jannata, yaitu masuk ke dalam surga. Jaminan, Pak. Lisan, menjaga kelamin itu jaminan. Bahasanya ini jaminan. Jadi kalau mengatakan, ayo, kalau kita ke anak-anak kita, kalau kamu bisa selesai puasain dalam 1 bulan, maka akan aku berikan hadiah untukmu. Rasul memberikan jaminan, mempertaruhkan kalau bahasa kita saat ini. Kalau Anda bisa menjaga lisannya, menjaga kelaminnya, jaminannya adalah surga. Waqad su'ila Rasulullah an aktsara ma yudhkarun nasal jannata, dan sungguh telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilul jannata, siapa yang banyak masuk ke dalam surga? Taqwallahi wa husnul khuluq. Siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang akhlaknya yang baik. Taqwallahi wa husnul khuluq. Dan begitu juga ditanya kembali, wa an aktsari ma yadkhulun nasan naro, dan siapa pula yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Berarti orang yang banyak masuk surga, orang yang bertakwa dan akhlak yang baik. Tapi banyak pula orang yang masuk neraka. Apa? Ajwafani. Apa ajwafani? 2 lubang. Al-fammu wal farju. Lubang mulut dan lubang kelamin. Allahu akbar. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dari Ibnu Mas'ud, inna aktsara khataya ibni Adam fi lisanihi, sesungguhnya yang paling banyak khataya, kesalahan ibni Adam fil lisanihi, di lisannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu, barang siapa katanya yang menahan, kaffa, menahan lisanahu, lisannya, satarallahu auratahu, maka janjinya adalah Allah akan menutup daripada aibnya. Banyak aib kita, Pak. Tapi gara-gara kita menjaga lisan, aibnya ditutup. Terkadang kan kita gatel, ya mungkin kami gatel untuk berbicara hal A, ternyata akhirnya kebuka. Satu kebohongan membuka kebohongan yang lain, satu gibahan membuka gibahan yang lain, satu fitnahan membuka fitnahan yang lain. Akhirnya apa? Aibnya, oh ternyata orangnya itu seperti itu, A, B, C, D. Orang bisa menilai kita. Aibnya akhirnya terbuka. Gara-gara siapa? Gara-gara kita tidak menjaga lisannya. Man kaffa lisanahu satarallahu auratahu, barang siapa yang menahan lisannya, maka janji Allah satarallahu auratahu, aibnya ditutup. Wa man malaka ghadabahu,
waqahu Allahu adzabahu, dan barang siapa yang malaka menguasai ghadabahu kemarahannya, waqahu Allahu adzabahu, maka Allah akan menjaga dari dosanya. Waman i'tadara ilallahi qabilallahu udrahu, dan barang siapa i'tadara memohon ampunan ilallahi kepada Allah, qabilallahu, Allah menerima udrahu, permohonan ampunannya. 3 hal ini ya, menjaga lisan, menguasai amarah, dan memohon ampunan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka daripada itu solusinya ada di sini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyaskut, berbicara yang baik atau dia diam. Wanil Barai bin Azibin qala ja'a Rabiyyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzullani, tunjukkanlah kepadaku ala amalin yudkhiluni al jannata, terhadap amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga." Apa jawaban Rasul? "Dzullani ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku perbuatan apa yang dapat memasukkan aku ke dalam surga." Qala at'imil ja'i'a, kasih makan orang yang lapar, waski zomana, dan kasih minum orang yang haus, wa'mur bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, wanha anil mungkari, dan begitu juga kebalikannya, fa illam tutik, dan jika engkau tidak mampu 3-nya, engkau tidak mampu ngasih to'am, ngasih makanan, engkau tidak mampu ngasih minuman, bahkan engkau juga tidak berani untuk mengajak pada yang ma'ruf, jawabannya fa illam tutik kuffa, maka tahan lisanaka illa min khairin, maka tahan lisan kamu kecuali berkata yang baik. Jadi jaga lisan solusi untuk semua kesolehan. Soleh ngasih makan, soleh ngasih minum. Mental kurang, nggak bisa nyuruh-nyuruh orang, karena tentunya kita orang kecil. Jaga lisannya untuk diam. Sudah mau orang kecil, kemana-mana obrolannya. Nauzubillah. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan begitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar As-Siddiq, ini sahabat Rasul. Siddiq, Pak, jujur. Julukannya As-Siddiq, jujur. Nah, kejujurannya itu saat mengatakan bahwa apakah temanmu itu sudah berangkat Isra dan Mi'raj? Ya dijawab, kalau beliau mengatakan iya sudah berangkat, maka benarlah dia. Anta siddiqun, engkau adalah siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini diberikan contoh. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq yadau hasatan, menyimpan al-hasah, kerikil, fihi, di dalam mulutnya, yamna'u nafsahu anil kalam, melarang nafsahu, dirinya, anil kalam, dari berbicara, wa yushiru ila lisanihi, dan dia membimbing ila lisanihi, kepada lisannya, apa?
Yaqulu, berkata Abu Bakar As-Siddiq, hadzal ladzi, ini adalah auradanil mawarida, yang menyebabkan aku menghadapi permasalahan. Jadi metodenya Abu Bakar As-Siddiq agar mulutnya tidak sembarang berbicara, wada'a hasatan fi fihi, menyimpan kerikil di mulutnya. Kita nih, saya ini mungkin ada makanan masih ngomong, udah itu makanannya gak jelas lagi, entah halal entah haram. Masya Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Wa qala itu Mas'ud, ma syai'un ahwaja ila tuli sijnin, tidak ada sesuatu yang membutuhkan kepada penahanan yang lebih min lisanin, tidak ada dari lisan. Semua bisa ditahan. Mata tidak mau melihat, bisa ditutup. Telinga tidak mau mendengar, bisa ditutup, bisa pergi. Kita melewati Bantar Gebang, melewati Lewiliang, tumpukan sampah, Pak. Kalau di mobil tutup itu kacanya agar tidak tercium. Tidak ada yang lebih mudah untuk ditahan kecuali lisan. Semua bisa diupayakan, semua bisa diikhtiarkan. Tadi yang disampaikan, mata, telinga, kulit untuk merasa, atau bagaimana ilmu atau pengetahuan informasi itu masuk, semua bisa diupayakan untuk ditahan, tapi tidak dengan lisan. Wa qala Hasan, ma akala dinahu malam yahfad lisanahu. Dan begitu juga disampaikan oleh Hasan, barang siapa yang tidak memahami agamanya, sebenarnya dia belum menjaga lisannya. Wa qala Yunusu bin Abidin, ma minan nasi ahadun yakunu minhu lisanuhu ala balin illa ra'aita salaha dzalika fi sairi amalih. Banyak, Pak, seseorang disampaikan hal ini, bahwasanya dia tidak perhatian, ala balin, lisanhu ala balin, ra'aita salaha dzalika fi sairi amali, di seluruh perbuatannya. Nah, disampaikan bahwa dari Abid ini orang-orang semua memperhatikan dirinya, gak bisa melihat, buru-buru beli kacamata. Kami sama, kacamata patah langsung ke optik, telinga gak enak langsung dibersihkan. Tidak, banyak orang sangat memperhatikan, tetapi terkadang tidak memperhatikan yang di mulut ini. Parfum pakai gak enak, diperhatikan, memperhatikan, Pak. Makanan, lidah. Ini yang dimaksud lisan ini berbicara, bukan untuk mengecap. Lidah, makanan gak enak langsung disingkirkan, ganti menu. Bahkan belum aja mengecap, Pak. Ayam belum dilaksakan, karena tahu ayam sudah bosan kita dengan itu, nggak disingkirkan, Pak. Belum dikecap itu enak atau tidaknya.
sudah isyrak tuh. Allahu a'lam. Subhanallah. Ternyata hal ini yang harus kita jaga Bapak-bapak sekalian. Maka daripada itu kita semua senantiasa harus menjaga lisan kita. Terakhir 20 itu saya bacakan saja Pak ya. 20 afatul ula, bahaya yang pertama, kalamun fima la ya'nihi, berbicara yang tidak bermanfaat. Berikut juga yang kedua, fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara, membesar-besarkan. Al-khawdu fil batili, yaitu terjun dalam kebatilan. Ini maksudnya terjun dalam kebatilan itu seperti ini Pak. Di sini dijelaskan ka hikayatil ahwalin nisa. Jadi suka lisannya ngikut-ngikut perempuan, melambai-lambai gitu. Majlisul khamri, berbicara di majlis al-khamr, di masjid yang sangat bermaksiat itu. Ini al-khawd, terjun dalam kebatilan. Jadi obrolannya pasti ngelantur. Al-khusumah, perselisihan. Sebelum perselisihan kayaknya ada yang terlewat. Oh iya, al-mira'u wal jidalu, berbantah-bantahan dan berdebat. Yang keenam, al-fuhsyu was-sabbu wal bada'ul lisani, ucapan keji dan memaki-maki, bahkan bada'atul lisani, dan ucapan yang kotor. Itu hanya sebagian kecil, baru 6 disampaikan, masih ada 14 lagi. Tapi pada dasarnya insya Allah kita semua sudah tahu mana yang harus dihindari, mana yang memang harus dijaga. Tapi ini sebagai pengingat Bapak-bapak sekalian, pengingat tentunya juga untuk kami di sini agar tidak sembarang, karena kita tahu ternyata lisan ini sangat berbahaya. Berita-berita ternyata orang pembulian juga bukan karena fisiknya, karena tahu bahwa fisik itu dilarang. Tapi ternyata bisa saja juga berasal daripada lisan. Tapi perkembangan zaman ternyata lisan juga bukan di sini. Lisan juga berpindah ke jempol kita. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak sekalian atas kesalahan dan kekhilafan. Semoga Allah terus membimbing kita. Kita mungkin diri kita tidak membimbing diri kita sendiri, tapi kita berharap Allah ikut membimbing kita. Kafana Allahumma fiqh ila qumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.